Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Kali ini Kanita bakal jelasin materi bab 2 PLH, yaitu lingkungan sekolah yang indah. Sebelum kita masuk ke materi, tolong adik-adik buka LKS PLH halaman 15 ya. Nah, kalau udah langsung aja kita masuk ke materi ya. Jenis tumbuhan di sekitar sekolah. Salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang indah dan asri adalah dengan menyediakan ruangan hijau untuk area penghijauan sekolah, atau biasanya kita sebut taman sekolah. Taman di sekolah dapat ditanami berbagai jenis tumbuhan, antara lain tanaman hias, tanaman pelindung, dan tanaman produktif. Oke, yang pertama ada tanaman hias. Tanaman hias dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada tanaman penutup tanah atau ground cover dan lapangan rumput yang digunakan untuk menutup tanah yang kosong. Contoh yang sering kalian temui di rumah kalian masing-masing yaitu rumput. Selain itu ada kokot, lili paris, seruni rambat, dan zebrina. Yang kedua ada pagar dan pembatas. Adalah flora hias yang ditanam sebagai pagar hidup. Contohnya ada kemuning, lidah mertua, puring, dan bergonia. Yang ketiga ada pergola. Pergola merupakan salah satu penghias halaman yang menggunakan penyangga dan berfungsi sebagai peneduh halaman. Contohnya ada alamanda dan bunga corong. Yang keempat ada tanaman hias air. Tanaman ini bersifat hidrofit. Nah, apa tuh tanaman yang bersifat hidrofit? Tanaman yang bersifat hidrofit yaitu tanaman yang telah menyesuaikan diri untuk hidup pada lingkungan perairan, baik itu terbenam sebagian atau seluruh tubuhnya. Contohnya ada kiambang dan teratai putih. Yang kelima ada taman bunga. Contohnya anggrek, mawar, anyelir, serta tanaman dalam pot. Contohnya ada suplir, adenium, dan anthurium. Berdasarkan penempatannya, tanaman hias sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tanaman hias ruangan atau indoor, yaitu tanaman hias yang menyukai tempat teduh sampai setengah teduh, antara lain ada suplir, kuping gajah, seri rejeki seperti yang kakak kasih contoh ini, terus ada lidah mertua. Yang kedua ada tanaman luar ruangan atau outdoor, yaitu tanaman hias yang membutuhkan cahaya matahari penuh. Contohnya ada mawar, ada bunga sepatu seperti yang ada di gambar ini, dan juga ada gladiol. Kalau tadi tanaman hias, sekarang ada tanaman peneduh atau pelindung. Tanaman peneduh atau pelindung memiliki ciri-ciri berbentuk pohon, batangnya kuat, perakarannya dalam, berdaun rindang, percabangannya tidak mudah patah, dan bentuk tajuknya indah. Contoh tanaman yang dapat dijadikan peneduh antara lain ada pohon flamboyan seperti di gambar, ada bungur, angsana, kerai payung, dan pohon beringin. Jadi tanaman peneduh atau pelindung ini sering kalian jumpai seperti pohon-pohon besar yang memiliki ciri-ciri seperti yang kakak tadi jelaskan. Kalau tadi udah ada tanaman hias, tanaman peneduh atau pelindung, sekarang yang terakhir ada kelompok tanaman produktif. Tanaman produktif ialah tanaman yang dapat dimanfaatkan hasilnya karena mempunyai nilai tambah dari segi ekonomis dan kesehatan. Contohnya ada tanaman jenis sayur, misalnya cabai, terong, tomat, bayam, dan lain-lain. Yang kedua ada tanaman jenis buah, misalnya ada mangga, pepaya, sawo, pisang, dan lain-lain. Pasti di rumah kalian ada dong salah satu tanaman jenis buah, misalnya ada pohon mangga, ada pohon jambu biji, itu termasuk tanaman produktif. Yang ketiga ada tanaman jenis toga atau tanaman obat keluarga.
seperti kunyit, temulawak, jahe, sirih, dan lain-lain. Yang terakhir ada vertikultur, teknik budidaya tanaman secara vertikal, sehingga penanaman yang dilakukan menggunakan sistem bertingkat. Jenis tanaman yang dibudidayakan vertikultur biasanya adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi, berumur pendek, atau tanaman semusim seperti sayuran dan tanaman toga. Karena kita udah mempelajari 3 kelompok tanaman, ada tanaman hias, tanaman peneduh, dan tanaman produktif. Sekarang kita belajar tentang kondisi lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang indah merupakan dambaan semua warga sekolah. Lingkungan sekolah yang asri, sejuk, rapi, bersih, dan sehat dapat membuat siswa nyaman saat belajar di sekolah. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menyediakan ruang hijau untuk penghijauan sekolah yang sering kita sebut dengan taman sekolah. Nah, kalau ada taman sekolah pasti di dalamnya ada tanamannya dong. Sekarang apa sih fungsi tanaman? Yang pertama sebagai keindahan. Sosok tanaman atau pengaturan komposisi dan bentuk yang serasi dari aneka flora hias membuahkan rasa indah sehingga dapat memberikan kepuasan pada orang yang memandangnya. Misalnya nih, di sekolah ada taman bunga-bunga, pasti kalian senang melihatnya kayak wah indah banget nih taman sekolahnya. Yang kedua sebagai stabilisator dan pemelihara lingkungan. Maksudnya sebagai penyeimbang dan pemelihara lingkungan karena tanaman dapat meredam getaran suara, menyaring debu, menyerap gas-gas beracun hasil pembakaran kendaraan bermotor atau pabrik, serta memelihara keadaan lingkungan. Yang ketiga, ada pendidikan atau edukatif. Aneka jenis tanaman merupakan salah satu sarana pendidikan. Tanaman dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap alam, membentuk watak dan pribadi, serta memacu penelitian ilmu pengetahuan. Jadi, selain sebagai keindahan dan juga stabilisator pemelihara lingkungan, tanaman juga dapat digunakan untuk penelitian. Terus, fungsi tanaman selanjutnya yaitu sebagai pemelihara kesehatan. Melalui proses fotosintesis, tanaman menghisap zat asam arang dan udara kotor serta menghasilkan zat asam. Zat asam arang ini merupakan gas yang kita hembuskan ketika bernafas. Sedangkan zat asam merupakan gas yang kita isap ketika bernafas. Oleh karena itu, tanaman berfungsi sebagai paru-paru dunia. Yang terakhir, fungsi tanaman sebagai sumber air tanah atau resapan. Akar tanaman mampu menyerap dan menahan air hujan dan air tanah. Dari kelima fungsi tanaman tersebut, kita dapat memahami bahwa tanaman itu sangat penting bagi lingkungan. Karena adik-adik udah mempelajari 3 kelompok jenis tanaman, udah memahami juga apa sih fungsi tanaman, sekarang ada pesan nih buat adik-adik. Buat sekolah kita menjadi asri dan nyaman dengan merawat tanaman. Untuk melatih kemampuan adik-adik dalam memahami bab 2 ini, tolong adik-adik kerjakan Romawi 1 atau pilihan ganda halaman 19 dari nomor 1 sampai nomor 15. Hanya Romawi 1 saja. Terus kakak minta tolong ke adik-adik membuat catatan untuk mengamati tanaman-tanaman yang di sekitar rumah. Misal di sekitar rumah adik-adik ada bunga mawar, berarti ditulis di buku tulis bunga mawar. Termasuk kelompok apa ya tadi? Oh, termasuk tanaman hias, berarti ditulis bunga mawar, tanaman hias. Terus ada apa lagi ya di rumah adik-adik? Misalnya ada pohon mangga, ditulis di buku tulisnya pohon mangga. Termasuk jenis tanaman apa ya tadi gitu. Kalau ada yang belum dipahami, nanti bisa tanya kepada Kanita melalui WhatsApp ya. Sekian materi PLH bab 2 dari Kanita. Jangan lupa dikerjakan tugasnya.
Tetap rajin belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.